Halo teman-teman investor properti, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini kita mau bahas lanjut lagi tentang modal ya, modal menjalankan bisnis properti rumah kos. Ya, nah kalau sebelumnya saya sempat cerita tentang bagaimana bahwa kita bisa memiliki beberapa alternatif modal untuk bisa punya bisnis kos. Nah, saya akan sharing tentang sesuatu yang berkaitan dengan permodalan, tapi tidak berhubungan langsung ya. Jadi maksudnya begini, kalau kita tahu bahwa bisnis kos ini prospeknya sangat besar, tapi kita tahu bahwa kita sendiri terbatas dalam hal permodalan dan kemudian ini membuat kita jadi tidak bisa, sebenarnya masih ada jalan lagi. Bahkan termasuk ya solusi-solusi alternatif yang sebelumnya saya sampaikan mungkin juga tidak cocok buat kamu. Saya yakin yang ini pasti bisa. Solusi ini pasti bisa. Kenapa saya bilang bisa? Ya, itu karena saya sendiri juga sudah menjalankan. Ya, sudah menjalankan sejauh ini dan berhasil tentunya dengan properti yang begitu banyaknya. Hampir 1.000 kamar ya yang saya kelola sampai saat ini. Ya, jadi kalau kamu mendengarkan apa yang saya sampaikan barusan, kamu sudah tahu harusnya apa yang bisa menjadi solusi. Yes, ya kalau kita memang belum bisa punya rumah kos sendiri, ya solusinya adalah kita bisa jadi pengelola rumah kos. Ya tentunya ini tidak kalah bergengsi dengan menjadi seorang pemilik rumah kos. Saya akan jelaskan satu persatu, tapi jangan lupa like dan subscribe dulu ya channel saya. Jangan lupa bagikan juga video ini kepada teman-teman kamu apabila kamu merasa video ini sangat bermanfaat. Ya, kalau kita bicara sebagai seorang pengelola properti atau pengelola rumah kos, ya, kalau tadi kamu bicara, wah ini kayak nggak mungkin ya kan, karena saya nggak punya modal dan lain sebagainya, ya sekarang semua masalah itu hilang langsung ya, karena sudah pasti dipastikan lagi kamu nggak perlu modal, ya, dengan modal yang seadanya apapun, ya, dengan modal niat aja, itu kamu udah bisa langsung jalan. Dan kamu bisa langsung making money saat itu juga. Modal sangat kecil dan peluangnya sangat besar. Ya, itu yang sangat menarik. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua apa? Ya, tentu aja kamu punya kesempatan punya income yang stabil ya, pendapatan yang stabil. Kita tahu ya, kenapa banyak orang tertarik bisnis kos? Ya, karena penghasilannya stabil. Kita tahu ya bahwa bisnis kos punya demand yang sangat besar ya. Ya, banyak orang yang minat kos daripada langsung beli rumah dulu ya. Ya, misalnya seperti itu. Ya, tentunya ini menjadi prospek. Kamu juga bisa punya income yang stabil dengan jadi pengelola dulu. Ya, kamu bisa negosiasikan, dapatkan kesempatan ya untuk win-win ya, win-win dengan pemilik properti. Dan di saat itu juga kamu sudah mendapatkan income yang stabil. Nah, kemudian selain itu apa lagi? Tentu aja dan menjadi pengelola properti itu akan lebih mudah untuk melakukan ekspansi ya, karena kita tahu ya kalau kamu berhasil punya rumah kos satu, ya itu punya perlu modal 5 miliar. Nah, berapa besar peluang kamu atau berapa lama waktu yang diperlukan kamu untuk nambah satu rumah kos lagi? Ya tentu aja cari lagi uangnya 5 miliar. Kalau katakanlah 5 tahun kekumpul 5 miliar, itu pun juga sudah sangat bagus. Tapi tentu aja itu bukan waktu yang cepat juga yang ngumpulin uang dalam 5 tahun. Ya, tetapi kalau kamu jadi pengelola rumah kos, ya kamu bisa langsung ketika rumah kos yang pertama okupansi full, ya income-nya sudah maksimal sesuai dengan market price, ya kamu bisa langsung nambah properti berikutnya, cari pemilik berikutnya. Ya kamu bisa tambah yang kedua, ketiga, sampai ke 10 dalam waktu yang singkat. Ya, jadi itu menjadi peluang lagi ya bagi kamu untuk bisa dalam waktu cepat bisa menambah penghasilan. Ya, selain kamu bisa menambah penghasilan dengan cepat, ada satu keuntungan lain ya. Nah, apa itu? Kalau kamu tahu ya ketika kita mulai bisnis kos, ya kita ngerasa wah ini apakah resikonya aman gitu ya, maksudnya pasti keisi full ya, apakah ya nanti penyewa-penyewanya
nggak membuat kekacauan dan lain sebagainya. Ya kamu tahu bahwa itu adalah resiko dalam berbisnis kos. Ya itu adalah bagian dari perjalanan. Kita harus paham, ya harus bisa mengendalikan itu semua. Dan tentu aja resiko ini ya kan sebetulnya sebagai pengelola rumah kos ya tentu saja resikonya menjadi lebih kecil ya, karena resiko itu sebenarnya sejatinya memang milik dari pemilik ya, tetapi dengan kita menjadi pengelola ya resiko itu sebenarnya bukan bagian dari kita, tapi tentu saja secara profesional kita tetap harus membereskan itu semua. Nah jadi inilah cara kita ya bisa mendapatkan ya income yang besar dan terus bisa bertambah ya tanpa kita harus menanggung risikonya secara langsung ya. Nah, kemudian apalagi yang menjadi peluang ini ya, menjadi kelebihannya ya tentu aja adalah bahwa pengelola properti, pengelola rumah kos ini sangat dibutuhkan oleh pemilik properti. Ya, sedangkan ya kita tahu pemilik properti itu ya itu sangat belum tentu bisa menjalankan bisnis propertinya tanpa adanya pengelola. Ya, jadi ini menjadi peluang yang sangat besar dan ini menjadi posisi yang sangat bagus sekali ya, terutama bagi kamu yang nantinya ingin jadi pemilik properti juga ya. Jadi pada akhirnya menjadi pengelola properti ini juga memberikan keuntungan, akan membuka jalan kamu sebagai calon pemilik properti. Ya, tentunya ya dengan pengelolaan properti kamu yang semakin banyak, ya tentunya ini akan menjadi gulungan bola salju yang sangat besar, yang sehingga nanti pada akhirnya ya ini juga akan mendukung kamu ya supaya bisa punya properti sendiri. Nah, bagi kamu yang benar-benar tertarik ya atau pengen diskusi tentang bagaimana menjadi pengelola properti yang berhasil, ya kamu bisa komen di bawah ini. Ya juga bagi kamu yang ingin tertarik belajar atau ingin tahu lebih banyak bisnis kos yang saya jalankan ya bersama komunitas, kamu bisa join komunitas Juragan Kos. Kamu tinggal klik link yang ada di deskripsi. Oke, sekian sharing dari saya pada video kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.